Hari ini kita akan belajar tentang pentingnya arti sebuah nama dari seorang tokoh yang sangat terkenal, yaitu Jackie Chan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasan, jangan lupa ya untuk like video ini, subscribe channel ini untuk mendukung gua untuk bisa membuat channel ini bisa menjadi lebih baik lagi, untuk bisa membuat video lebih banyak lagi. Kalau teman-teman juga merasa video ini berguna buat teman-teman, jangan lupa untuk share video ini, oke? Tidak berlama-lama lagi, kita langsung mulai video ini. Ya, kita akan belajar sesuatu dari Jackie Chan ya. Tapi buat teman-teman yang belum tahu Jackie Chan itu siapa, mungkin teman-teman dari dunia lain atau galaksi lain, gue akan beri sedikit intro. Ya, jadi Jackie Chan nama aslinya adalah Chan Kong San, ya kan? Dia itu seorang artis profesional, bisa dibilang dia artis laga ya. Dia sudah membintangi lebih dari 150 film, tidak hanya membintangi tapi dia juga mensutradarai, dia juga stunt coordinator, dia juga editor, dia juga sutradaranya, dan benar-benar Jackie Chan ini orang yang sangat hebat lah dalam hal membuat film. Sebenarnya Jackie Chan nggak cuman punya film ya, kita kan mungkin tahu Jackie Chan dari film doang, tapi di sisi lain Jackie Chan juga adalah seorang ambasador dari UNICEF. Kenapa? Karena Jackie Chan ini orang yang sangat suka menyumbang gitu ya, sangat dermawan sekali si Jackie Chan ini gitu. Nah, jadi yang gue mau ceritain kali ini tentang Jackie Chan, menurut gue ada sebuah kisah menarik gitu dari seorang Jackie Chan ini gitu. Ya, Jackie Chan ini kita mungkin kalau yang orang Cina ya, atau yang tahu nama Cina Jackie Chan, taunya Jackie Chan itu dibilang Chen Long. Tapi dalam salah satu interview dia ya yang gue nonton nih, ternyata nama dia itu bukan Chen Long, tapi Chen Long gitu. Nah, ini tulisan Mandarinnya nih, coba lihat nih. Gitu ya. Jadi kenapa namanya Chen Long bukan Chen Long gitu. Gue juga bingung, gue selama ini kira namanya tuh Chen Long. Ternyata Chen Long itu artinya mau jadi naga gitu ya. Ya, biasa artis itu punya nama panggung. Tapi kali ini dia punya nama panggung Chen Long. Nah, kenapa namanya seperti itu? Panjang ceritanya. Jadi begini, kita akan mulai dari suatu hari ya. Jackie Chan ini masih 17 tahun. Jadi kita tahu Jackie Chan mungkin itu lahir ya. Jackie Chan itu lahir di Hong Kong. Tapi Jackie Chan banyak menghabiskan hidupnya ternyata bukan di Hong Kong, tapi di Australia. Buat Jackie Chan, Australia itu udah bisa kayak dibilang rumah gitu, karena sering banget dia berada di Australia, dan sering kali dalam beberapa wawancara dia, si Jackie Chan ini bilang kalau dia sebenarnya lebih nyaman syuting di Australia daripada di negara-negara lain, dan orang Australia sangat bangga akan pernyataan Jackie Chan yang ini gitu. Jadi nama Jackie itu sendiri ya, Jackie kan tadi namanya kan Chan Kong San ya, tapi nama Jackie itu sendiri ternyata berasal dari Canberra, Australia. Nah, suatu hari ketika umur 17 tahun ya, si Jackie Chan ini lagi berkunjung ke Canberra untuk mengunjungi papanya yang bekerja di kedutaan Amerika yang berada di Australia. Nah, hari itu Jackie Chan tuh belum ngerti bahasa Inggris sama sekali. Jadi dia cuma ikut bapaknya pergi kemanapun, ya kan. Ya kalau bapaknya ajak ke restoran, ya dia ikut. Kalau bapaknya ajak ke kantor, ya dia ikut. Kalau bapaknya ajak ke rumah temen, ya dia ikut. Dan dia nggak ngerti apa-apa. Dia cuma ngekor bapaknya doang. Bapaknya ngomong sama siapa, dia juga nggak ngerti apa-apa. Dia cuman ya ikut aja gitu. Sering kali ya teman bapaknya tuh nanya, nama anakku siapa gitu kan, atau nggak nanya langsung ke dia, kamu siapa namanya deh gitu kan. Ya dia jawab kalau nama dia tuh Aphao. Aphao. Aphao itu artinya meriam. Kenapa dia dipanggil meriam? Karena ketika dia lahir dengan berat 12,5 pound atau kurang lebih setara dengan 5,6 kilo. Gila, berat banget gitu. Semenjak dia lahir tuh karena gede banget, mamanya ngasih dia nama Aphao karena dia gede banget kayak meriam, keluar gitu kayak meriam gitu. Jadi setiap kali teman bapaknya tanya, siapa nama kamu? Aphao gitu. Teman-teman bapaknya tuh bingung gitu karena nama Aphao tuh susah diucapin sama orang bule. Abau
abao gitu susah gitu kan, abao kalau orang Cina mungkin ngomongnya gampang gitu ya. Tapi karena nama dia susah disebutin, maka banyak teman-teman di kedutaan Amerika itu manggil dia Paul gitu, karena Paul itu dekat sama Pau gitu. Jadi sebelum dia punya nama Jackie Chan, pertama kali dia dipanggil Paul, nama Inggrisnya gitu. Suatu hari dia bertekad untuk belajar bahasa Inggris karena bokapnya sibuk kerja ya, mungkin di kedutaan tuh sibuk banget kerjanya, dan dia nggak tahu mau ngapain karena dia sendiri. Nah, pernah suatu kali ketika bokapnya tahu kalau anaknya tuh bosen, dia kasih duit. Lalu dia bawa si Aphao atau si Paul ke shopping mall. Habis itu bokapnya pergi. Bokapnya kerja gitu ya. Tapi dia kasih ke anaknya duit, ya lu ngapain lah, mau di mall terserah mau ngapain. Tapi di dalam mall pun dia nggak tahu mau ngapain, dia mau beli apa nggak tahu karena dia nggak bisa komunikasi gitu, dia nggak tahu mau ngomong apa gitu, punya duit, dia kelaparan, dia mau mencoba untuk beli makanan gitu kan, terus dia cuma bisa nunjuk menunya ya, ini ya kan, dia datang ke kasir, terus kasirnya nanya what, pardon, dia langsung cabut karena dia nggak mau ngomong sama sekali gitu. Si Jackie Chan ini orangnya begitu, dia takut ngomong sebenarnya dulu gitu ya. Nah, kejadian itu benar-benar membuat dia untuk bertekad belajar bahasa Inggris. Dia bilang ke bokapnya, papa saya harus bisa bahasa Inggris. Maka papanya bawa ke sekolah pemerintah yang gratis untuk bisa belajar bahasa gitu ya, biar anaknya bisa ngomong sama teman-teman. Di sana ada berbagai orang ya, dari berbagai negara gitu, dan juga berbagai usia, karena sekolahnya ini bukan sekolah SD atau SMP gitu, ini sekolah bahasa bagi orang-orang yang orang asing yang mau belajar bahasa Inggris agar bisa ngomong, agar bisa bergaul di Australia gitu. Nah, ketika dia udah masuk kelas gitu kan, gurunya nanya, kamu siapa namanya gitu kan. Dia jawab, my name is Chan Kong San. Gurunya juga pusing gitu, waduh namanya susah banget gitu. Karena gurunya bilang nama lu susah, ya udah, pokoknya kalau lu berada di kelas gua akan panggil lu Steven. Sampai sekarang berarti si orang ini ya, si Jackie Chan, dia udah punya dua nama, udah punya Paul, udah punya Steven gitu ya. Nah, udah itu suatu hari lagi yang lain gitu, dia karena juga nggak ngapa-ngapain, dia punya temen gitu kan, dia sama temennya cari-cari kerja, akhirnya sampailah di suatu daerah pembangunan gitu ya. Terus mandornya juga, ya namanya juga mau kerja ya, mandornya nanya dong, siapa namanya? Dia mau jawab Chan Kong San gitu, tapi sebelum dia jawab, temennya bilang, udah lo panggil dia Jack aja gitu. Jadi ya ketika dia di area pembangunan itu, dia dipanggil Jack. Nah, lucunya jadi ketika dia ke tempat kedutaan, tempat bapaknya kerja, dia dipanggil Paul. Ketika dia ketemu teman les Inggris, dia dipanggil Steven. Lalu kalau ketika dia kerja di tempat pembangunan, dia dipanggil Jack. Gitu. Ada beberapa teman dia yang mungkin sering bergaul dengan dia ya, sampai ketemu di tiga tempat ini. Jadi bingung, lu sebenarnya namanya siapa gitu. Lu Paul, lu Steven, atau lu Jack gitu. Dia sampai bingung sendiri gitu. Nah, beberapa tahun setelah itu ya, singkat cerita, dia kembali ke Hong Kong. Terus dia latihan kungfu di Hong Kong. Di dalam latihan kungfunya, dia banyak menemukan irama. Dan dia mau mempunyai nama yang berirama gitu, maksudnya rhymes gitu ya. Nama, maka dengan nama terakhirnya dia mulai berkreasi. Jadi nama terakhir dia kan tadi Jack ya. Nah, dari Jack ini bisa dikreasin apa gitu. Dia kan emang Chan Kong San, ada Chan-nya kan gitu kan. Nah, apakah Jack Chan jelek banget, kayaknya nggak berirama buat si Jackie Chan gitu. Maka dia mulai menambahkan Y, jadi Jackie Chan. Belum Jackie Chan yang sekarang ya, Jackie belum, tapi pakai Y, Jackie Chan gitu. Dari muda nih sebenarnya Jackie sudah banyak main di dunia perfilman gitu, dan akhirnya dia mengikat kontrak dengan Golden Harvest. Teman-teman yang sering nonton film Hong Kong pasti tahu Golden Harvest, tahu banget gitu.
banyaklah film-film Golden Harvest gitu ya. Nah, Golden Harvest ini dipimpin oleh Raymond Chow. Raymond Chow. Si Raymond Chow bilang kalau Jackie pakai Y itu jelek gitu. Lo mending ganti aja pakai IE gitu. Ya udah. Dari situ Jackie Chan baru menjadi Jackie Chan yang kita kenal sekarang namanya. Pakai IE, Jackie Chan. Jadi nama Jackie Chan ini bukan hasil pemikiran dia sendiri loh, tapi hasil saran dari Raymond Chow, orang dari Golden Harvest. Nah, setelah mengubah Jackie menjadi Jackie, Raymond Chow nanya nih, nama Cina lo apa? Saat itu nama Cina dia Chunlong, Chunlong ya. Yang nama Cina itu tuh dikasih oleh guru stuntman-nya dia gitu. Jadi sebelum dia masuk ke dunia perfilman, Jackie Chan tuh belajar stunt gitu, belajar kungfu, belajar stunt. Jadi belajar jatuh-jatuh, belajar dipukulin. Jadi kalau teman-teman ada yang mungkin tahu ya, pernah lihat Jackie Chan tuh adegan film sama Bruce Lee. Dalam adegan itu tuh si Jackie Chan digebukin sama si Bruce Lee gitu. Nah, jadi si Raymond tadi nanya kan, namanya siapa? Chunlong, itu nama yang dikasih oleh guru stunnya. Tapi Raymond tidak puas dengan nama itu, gitu. Maka itu dia mencarikan seorang ibu tua yang sangat ahli dalam bidang feng shui. Nah, lalu ibu ini ya disuruh ketemu sama si Jackie, ya kan? Dan ibu ini nulis nama banyak. Jackie Chan bilang namanya itu satu tembok gede, bener-bener banyak dari langit-langit sampai lantai. Namanya banyak sekali. Gitu, nama-nama yang berhubungan dengan naga harus ada longnya, long naga gitu kan, banyak banget, ada naga besar, naga kecil, naga langit, naga awan, dan masih banyak lagi. Terus Raymond bilang, pilihlah satu nama gitu. Nah Jackie Chan ini sebenarnya dia tuh sangat minder gitu, dia minder banget gitu kan, gile gue mau jadi naga ya, gue ini nama naga semua, gue jadi naga yang mana gitu kan. Akhirnya dia sebenarnya pengen milih naga yang paling kecil, yaitu Xiaolong. Tapi Xiaolong itu namanya Bruce Lee. Li Xiaolong ya kan, kalau ada yang tahu nama Cina Bruce Lee ya, namanya Li Xiaolong. Jadi ya nggak enak juga, masa nama seorang legend gue ambil gitu, nama seorang Bruce Lee gue ambil. Jadi dia nggak berani milih nama Xiaolong gitu. Apalagi si bosnya bilang nih, si Raymond Chow bilang, lu pakai Talong aja. Talong artinya naga besar. Kan naga kecil si Bruce Lee kan sudah meninggal, sekarang jadi Talong aja, naga besar. Lebih parah lagi, si Jackie Chan nggak berani untuk ngambil nama Talong. Nggak, dia bilang gua nggak mungkin bisa melampaui Bruce Lee gitu kata dia. Jadi dia nggak berani nama Talong diambil sama dia. Lalu akhirnya si Jackie Chan milih satu nama, Yunlong. Yunlong artinya naga awan, karena naga awan tuh indah. Banyak lukisan-lukisan Cina yang menggambarkan naga di tengah-tengah awan gitu kan. Kayak naga awan tuh cantik, mempesona. Dia pengen seperti itu di mata para penontonnya nanti gitu kan. Tapi Raymond langsung bilang dengan tegas, lu gak bakal sukses dengan nama ini. Naga yang ditutupi oleh awan itu gak bagus. Kadang-kadang kelihatan tangannya, kadang-kadang kelihatan ekornya, kadang-kadang seluruh tubuhnya aja gak kelihatan, cuma kepalanya doang. Lu mau nasib lu kayak begitu gitu. Jadi Raymond ini punya filosofi juga dalam memberi nama. Terus Raymond bilang, kenapa kamu nggak pilih nama ini, Chenglong? Artinya mau jadi naga. Si Jackie kan kaget, karena nama ini dalam bahasa Cinanya itu begitu dalam gitu loh. Artinya mau jadi naga gitu kan. Nah, Jackie sebenarnya takut untuk ngambil nama Chenglong ini karena namanya tuh gede banget buat dia gitu. Tapi si Raymond nggak peduli. Raymond bilang, ya mulai hari ini nama lo Chenglong, oke? Gitu. Ya udah, langsung dimasukin ke daftar nama pemain film. Nama dia Chenglong. Gitu. Singkat cerita, suatu hari film dia keluar, terbit, masuk ke bioskop gitu-gitu. Dan nama dia Jackie Chan. Nama Cina dia Chenglong gitu. Nah, Jackie Chan ini punya kebiasaan yang unik sebenarnya dari dulu, gitu ya. Jadi Jackie Chan ini punya kebiasaan, dia tuh suka ngintip pembicaraan para produser dan penata suara yang lagi ngobrol di ruang dubbing, gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, kayak misalnya film-film zaman dulu banget ya, zaman-zaman Yoko yang masih Andy Lau, atau zaman Fusion yang lebih jadul lagi, teman-teman perhatiin nggak kalau
action laga mereka itu sebenarnya di satu ruangan besar, habis itu backgroundnya itu dilukis gitu kan, seolah-olah sedang ada di pemandangan apa, itu dilukis doang, jadi papan dilukis gitu. Di baliknya belakang situ sebenarnya tuh ada ruangan gitu. Ya karena Jackie Chan ini punya kebiasaan unik, dia suka dengerin ngintip gitu, ngintip pembicaraan para produser dan para penata suara yang sedang berada di ruang dubbing. Karena dia mau sebenarnya dalam hati, dia pengen belajar gimana caranya ngedit film gitu kan. Nah, walaupun mereka sedang bekerja dalam ruang dubbing, mereka tuh suka ngobrol gitu, dan seringkali ngobrolin tentang si Jackie Chan juga karena dia artisnya kan gitu kan. Nah, suatu kali ada kedengaran suara seperti ini gitu di balik, jadi dia dari balik tembok itu ya, balik papan itu dia dengar pembicaraan di balik tembok. Ini orang siapa sih, nama-nama Jackie Chan, udah matanya kecil, hidungnya gede, nggak bisa acting, jelek mukanya. Orang ini nih mau jadi naga, cenglong, kagak bakal bisa, dia mah bakal jadi ulet. Terus, aduh, Jackie Chan yang berada di belakang layar itu dengar kata-kata seperti itu, dia nangis, bener dia nangis katanya. Dia mendengar perkataan mereka sambil nginget-nginget acting dia. Aduh, jangan-jangan yang acting gue di adegan ini jelek, jangan-jangan acting gue di adegan ini jelek, kayaknya emang gue jadi ulet aja deh gitu. Jackie Chan kayaknya minder gitu kan untuk mendengar perkataan seperti itu. Tapi gue yakin nggak cuma Jackie Chan sih, pasti semua orang kayaknya minder ya kalau dengar seperti itu gitu. Nah, singkat cerita beberapa tahun kemudian lah, udah berapa tahun gitu ya, akhirnya Jackie Chan sudah membuat lebih dari satu film banyak gitu kan. Dan ada film yang meledak seperti Police Story, itu meledak banget gitu. Habis itu Drunken Master itu juga meledak banget gitu ya. Dan ketika dia balik ke Hong Kong, dia tetap punya kebiasaan seperti itu. Dia balik ke ruang editing, terus dia nguping pembicaraan produser itu dan penata suara dan editor gitu kan. Lucunya setelah film si Jackie Chan ini meledak sukses, pembicaraannya ini langsung berubah gitu. Dia sampai ketawa-ketawa ngekek sendiri gitu kan. Mereka bilang, wah lihat orang ini hebat banget, bahkan jempol kakinya aja bisa buat acting gitu. Wah, sampai segitunya gitu. Kayak sekarang dia dipuji-puji banget. Dulu kan dia dihina, nggak bisa acting. Sekarang dibilang jempolnya aja bisa acting gitu, saking jagonya. Gitu. Ya itulah perbedaan orang yang sudah terkenal dan belum terkenal dibicarain di belakang, itu beda gitu ya. Nah, pelajarannya seperti ini yang gue mau sampaikan. Jadi, nama itu penting banget. Salah nama bisa jadi masa depan kita tidak baik. Jadi ada arti dalam sebuah nama itu, dan ada harapan dalam sebuah nama itu. Pilihlah nama yang terbaik. Jadi kalau punya anak suatu hari nanti, pilihlah nama yang terbaik. Atau buat diri sendiri seperti si Jackie Chan yang punya nama Chan Kong Sang, tapi dia punya nama panggung Cenglong. Akhirnya beneran kan, hari ini dia jadi naga, men. Hari ini dia hebat sekali, terkenal sekali. Si Jackie Chan sering kali bilang di interview setelahnya itu, dia sebenarnya sangat sangat merasa sangat punya hutang budi sama Raymond, karena Raymond kasih dia nama yang begitu bermakna dan begitu kayaknya dari makna nama yang luar biasa itu mengubah hidup si Jackie Chan seperti itu. Lalu pelajaran kedua, ya jangan peduli apa kata orang, terus kejar mimpimu. Seringkali banyak orang seperti tadi Jackie Chan alami, ya ada pembicaraan di balik tembok, dibilang kita yang jelek-jelek, nggak bisa ini, nggak bisa itu, muka kita jelek lah. Tapi ya Jackie Chan aja lihat setelah dia sukses, orang yang sama malah muji-muji dia. Jadi ketika kamu di bawah pasti kamu diejek deh. Iya, pasti kita diejek kalau kita ada di bawah gitu, kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita di atas pasti kita dipuji. Jadi jangan berpatokan dengan pujian atau ejekan mereka. Fokus aja sama mimpi kita, fokus aja sama tujuan kita gitu. Ejekan dan pujian dia tidak mempengaruhi hidup kita kok, ya kan. Kata-kata mereka mestinya tidak mempengaruhi kehidupan kita, tapi pilihan hidup kita yang mempengaruhi masa depan kita sendiri. Itu yang gue pelajari. Ya, semoga teman-teman belajar sesuatu juga dari kisah hidup Jackie Chan ini. Untuk gue pribadi, kisah ini sangat luar biasa. Jadi ya gue sendiri pengen memberikan nama yang baik nanti buat anak gue, dan gue sendiri juga pengen punya tujuan, dan gue nggak mau peduli apa kata orang. Semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman. Jangan lupa kalau teman-teman suka dengan konten video ini, leave a comment, share ke teman-teman yang lain. Dan kalau teman-teman punya ide untuk kita bahas bersama, untuk kita pelajari bersama di channel ini, jangan lupa untuk tulis komentar
atau bisa DM gua di Instagram. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa untuk belajar tiap hari. Oke, bye bye.